Oke, now sekarang apakah kamu tahu nggak kalau teman-teman kamu, orang-orang yang berada di sekeliling kamu itu bisa menentukan berapa kamu menilai diri kamu sendiri? Nah, aku kasih satu cerita lagi ya. Di satu desa itu satu hari ada satu anak yang bertanya kepada papahnya. Dia bilang, "Pap, saya ingin tahu dong betapa nilainya saya gitu ya, berapa nilainya saya." Papinya mikir sebentar dan akhirnya papinya bilang begini, saya nggak akan jawab ini langsung pada kamu, tapi mungkin dengan melakukan ini kamu bisa dapatkan jawabannya. Oke, dia pergi ke kamar, dia ambil satu buah batu dan akhirnya dia kasih batunya ke anaknya. Dia bilang sama anaknya, "Anak, kamu sekarang pergi ke pasar. Pergi ke pasar, kasih aja batu ini kepada orang pertama yang kamu lihat di situ. Nggak usah ngomong apa-apa, yang kamu perlu tanyakan itu cukup berapa nilai batu ini kalau Anda mau beli." Jadi anak itu pergilah ke pasar. Waktu dia ke pasar, dia ketemu dengan satu bapak-bapak yang jualan sayur di pasar gitu ya. Terus dia diam-diam dia cuma sorong batunya aja. Terus dia bilang, "Pak, batu ini saya mau jual, berapa nilainya?" Bapak itu lihat batunya terus lihat kembali ke dia. "Alah, batu ini nilainya 20.000 gitu." Terus dia ambil batunya, dia pulang ketemu bapaknya. "Berapa nak nilai yang diberikan?" 20.000, kata penjual sayur. "Oke," bapaknya bilang begitu. Besoknya lagi bapaknya bilang sama dia, "Oke anak, ini saya mau kamu bawa batu ini dan pergi sekarang ke toko perhiasan. Nanti kamu ketemu dengan si Bapak A dan minta Bapak A untuk nilai berapa nilai batu ini." Jadi anak itu akhirnya pergilah ke toko perhiasan dan sampai di situ dia cuma sorong batunya aja dan dia bilang, "Pak, bisa tolong dinilai nggak berapa harga batunya?" Orang itu ambil kekernya gitu ya, dilihat dan akhirnya bapak itu bilang, "Wow, ini tuh batunya bagus sekali. Saya akan hargai kamu 20 juta untuk batunya." Wah, anak itu kaget banget. Tapi dia juga nggak ngomong apa-apa. Dia pulang dan dia bilang sama bapaknya, "Bapak, ini batu kok dihargai 20 juta oleh orang di toko perhiasan itu." Terus bapaknya senyum aja. Terus bapaknya diam-diam dan besok hari ketiga kembali lagi bapaknya kasih batunya dan bapaknya bilang sama dia, "Oke, kamu sekarang pergi ke museum antik itu, museum yang menyimpan segala macam itu ya, barang-barang berharga, dan ketemu dengan kuratornya dan minta dia untuk menilai berapa harga batu ini." Lalu akhirnya dia berangkatlah ke museum. Dia bertemu dengan memang orang yang spesialis itu yang mengerti, dan waktu dikasih batunya orang itu langsung diem lama gitu ya, diam-diam lama. Terus dia ngambil alatnya dan dicek dan dia lihat anak itu gitu ya dengan sangat terkejut karena ini masih anak kecil yang kayaknya nggak ngerti apa-apa, dan dia bilang, "Kamu dapat batu ini dari mana? Batu ini itu berharga sekali, harganya 2 miliar." Dan kali ini anaknya udah yang nggak bisa ngomong gitu ya, yang mulutnya kebuka aja yang and then with that dia pulang dan kali ini dia lari gitu ya ketemu papahnya dan dia bilang, "Bapak, ini batunya seharga 2 miliar kata bapak di museumnya." And by this time papinya tersenyum lebar banget dan papinya bilang sama dia, "Nak, itu adalah nilai sebenarnya. Sebuah batu ini yang begitu berharga, kalau dia berada di tempat yang tidak mengerti dia siapa, dia berada di tempat dimana orang tidak appreciate dia, batu ini harganya cuma 20.000 karena memang orang-orang nggak bisa ngelihat dia seperti apa. Kamu bawa ke tempat lain yang mungkin orang bisa lebih tahu dan itu dilihat ini harganya 20 juta. Nah, dan ke tempat orang yang benar-benar bisa apresiasi ini harganya 2 miliar. Nah, begitu juga dengan kamu." Dia bilang, "Nak, perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Kalau kamu bergaulnya itu dengan orang-orang yang seperti orang di pasar." Oke, maksudnya ini bukan orang di pasar gitu ya, tapi maksudnya adalah orang-orang yang nggak bisa menilai nilainya kamu. Kamu nggak akan dianggap gitu loh. Kamu cuma akan dianggap sebagai salah satu batu di pinggir kali aja. Tapi kalau umpamanya kamu pergi dan orang bisa melihat betapa nilainya kamu itu begitu luar biasa, maka kamu akan dihargai dengan sangat luar biasa juga. Jadi aku mau share aja betapa akhirnya aku mengerti seberapa pentingnya dengan siapa kita bergaul.
Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sebenarnya tuh setiap hari bercanda-canda dan nggak ada visi misi dalam hidupnya mereka, lama kelamaan kita juga akan merasa bahwa oke, maybe aku juga part of them gitu loh. Mungkin aku juga orang yang biasa-biasa aja, yang melewati hidup aku dari lahir tua sampai meninggal ya kayak gitu aja. Tetapi kalau umpamanya saya bergaul dengan orang-orang yang bisa melihat nilainya saya, yang bisa mengangkat kehidupan saya, bisa membangkitkan impian-impian saya, dan bisa membimbing saya, itu nanti potensi dari dirinya saya itu benar-benar akan dibangkitkan juga. So guys, semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Of course kita bisa bergaul dengan siapapun, tapi pilih dengan siapa kamu mau bertukar pikiran, pilih dengan siapa kamu mau minta pendapat kamu, supaya akhirnya nilai kamu yang begitu berharga seperti batu yang ini precious gems itu nggak dinilai sebagai batu kali aja, ya nggak? Okay, so if you like the video, please like, comments, and subscribe biar lain kali kalau umpamanya ada video baru kamu bisa tahu. Ciao.